Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank Java. Kita sudah sampai pada soal ke-46. Continue preparation. Oke, kita solve challenge. Di sini kita diminta untuk melatih tentang kemampuan kita tentang overriding ya. Jadi di Java ada sebuah istilah yang disebut dengan overriding. Jadi dari sebuah superclass. Jadi secara default kita bisa menggunakan semua metode yang ada di superclassnya. Tetapi kita juga masih dimungkinkan untuk membuat metode yang sama namanya dengan metode yang ada di superclassnya. Hal tersebut diberi istilah overriding ya. Ya di sini ada contohnya sebuah kelas sport. Di dalamnya ada metode getName, kemudian ada juga metode getNumber of team members. Kemudian di sini ada return-nya masing-masing ya. Kalau di sini tidak ada return-nya, dia void, tidak pakai return. Kalau void itu tidak pakai return ya. Di dalamnya berisi system out print each team has n player in getName. Name-nya apa? Nama olahraganya apa? Kemudian ada n-nya di sini, n player. Oke, tugas kita sebenarnya untuk memodifikasi ini getNumber of team. Jadi kita diminta untuk membuat metode yang sama namanya dengan metode ini, tapi di kelas turunannya, kelas yang diturunkan dari kelas sport. Kelasnya adalah kelas soccer. Di sini ada kelas soccer, extend sport. Artinya kelas soccer ini diturunkan dari kelas sport. Kemudian di sini ada contoh override-nya, override getName. Override getName nanti return-nya adalah kelas soccer class. Kemudian tugas kita adalah kita diminta lagi untuk mengoverride kelas ini, metode ini ya, metode getNumber of team. Jadi override itu adalah sebuah metode yang namanya sama dengan metode yang ada di kelas supernya. Kelas supernya adalah kelas sport, kelas turunannya adalah soccer. Di sini sudah ada kodenya. Jadi di sini ada kelas soccer yang merupakan turunan dari kelas sport. Di dalam kelas sport ada metode getName dan getNumber of team. Di sini di kelas soccer, kelas anaknya sudah ada override ya. Sudah ada override, nama override method getName. Jadi override itu adalah membuat method yang sama input dan outputnya dengan yang ada di kelas supernya. Di sini yang dimaksud adalah seperti ini ya. Kelas yang method yang sama itu adalah ini getName. Di sini ada getName, outputnya string. Di sini juga kita buat method yang sama. getName, outputnya string. Ini disebut dengan override. Kemudian di tugas kita ini kita diminta lagi untuk mengoverride method yang kedua, method getNumber of member. Jadi kita akan buat getNumber of member di sini. Kemudian kita diminta untuk mengganti n-nya menjadi 11 ya. Jadi kita cukup mengganti n-nya menjadi 11. N yang ini ya diganti jadi 11. Jadi sebenarnya kita bisa copy saja ini. Copy ini karena namanya sama dan outputnya sama. Jadi kalau mau diganti, yang diganti adalah operasi di dalamnya. Jadi kita bisa copy ini begini. Kemudian kita mengganti n-nya ini menjadi 11. Begitu. Nama metodenya sama, outputnya kalau ada outputnya sama juga outputnya, tipe outputnya sama. Tapi di sini void tidak ada outputnya. Dan kita diminta mengganti saja menjadi 11. Kemudian kita coba ini saja. Kita coba run code. Kita run code. Kalau sudah tidak ada errornya kita submit code. Ya, proses. Oke, sudah diterima. Kita langsung submit saja. Kita tunggu. Jadi override adalah membuat method yang namanya sama dengan membuat method di sebuah subclass. Subclassnya adalah soccer. Yang nama method dan outputnya itu sama dengan method yang ada di atas ini. Jadi sini ada dua override ya. Override yang pertama adalah getName. Override yang kedua adalah getNumber of member. Biasanya juga diletakkan sebuah anotasi seperti ini ya, untuk menandai apakah dia override atau bukan. Seperti ini. Kalau dia tidak di-override, maka dia akan menjalankan method yang ada di kelas supernya. Jadi kalau tidak ada ini tadi, maka dia akan memanggil method yang ini. Kalau pada saat kita panggil getNumber of team member ya. Tapi kalau sudah di-override, maka dia akan memanggil method yang ada di kelas anaknya atau di subclassnya. Oke, saya kira cukup mudah. Mungkin perlu lebih banyak latihan saja. Istilah dasarnya adalah override adalah method yang namanya sama dengan method yang ada di kelas supernya. Kenapa didefinisikan ulang? Kenapa kita tulis ulang metodenya? Karena kita mau dia punya sedikit perilaku yang berbeda. Kita mau dia punya perilaku yang berbeda. Kalau di sini dia cuma mencetak n, di sini dia mencetak angka 11. Sudah berhasil tersubmit. Baik, saya kira cukup sederhana. Untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di komentar. Atau mungkin ada yang punya ide lebih kreatif, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial hacker yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.